Kalau nggak salah 5 tahun atau 5 tahun setengah, Ayu tuh pisah sama mama. Oh, mama papa berantem. Terus Ayu diambil kanan kiri gitu kan. Sama cucu mama itu rasanya mama juga lagi merasakan kalau mama dulu bobo sama Ayu. Kan? Aduh, jadi sedih nih. Saya punya uang, saya bisa bayar orang untuk culik anak saya. Udah deh, daripada gue mikir, mendingan gue survive dulu. Jadi Ayu rasa pas Ayu kecil ini, Ayu ngerasa terancam. Baik Ayu maupun mama sebenarnya kehilangan masa kecil. Oh jelas. Masa kecil Ayu yang tidak juga mama rasakan sepenuhnya. Mama kehilangan masa mama menjadi ibu. Kesalahan orang-orang tua atau orang-orang yang divorce menurut Ayu, itu nggak pernah nanya ke anaknya. Kayak, kamu tuh gimana? Kamu tuh butuhnya apa? Perasaan kamu gimana? Apa sih yang bisa kita bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, luar biasa banget hari ini aku bahagia karena akhirnya bisa membuat konten bersama anakku yang tadinya susah banget nih. Diajak foto bareng aja susah, bikin konten aja susah. Tapi kebetulan nih jauh-jauh dari Paris, kita lagi berlibur, anak cucuku di Bali. Ya udah sekalian aku menyelam sambil minum air. Di sini aku panggilkan Ayu, apa kabar sayang? Baik mama. Oh, luar biasa nih. Ini sekarang nih gantian, tadi nge-vlog sama untuk Ayu, sekarang nge-vlog untuk mamahnya. Nah, kita mulai dari mana? Ini persoalannya nih anak dan ibu dan anak. Akhirnya waktu juga yang memberikan kesempatan kita untuk bisa saling sharing. Mungkin sudah bukan jadi rahasia umum bagaimana sepak terjang aku, dinamika aku dalam kehidupan, khususnya pengalaman aku yang berpisah dengan anakku selama hampir 11 tahun. Bukan 12 ya? 12, antara 11-12 kali ya. Oke, Ayu mama terima kasih banget. Sekarang punya waktu, akhirnya kita bisa kolaborasi untuk saling sharing perasaan, sharing perasaan antara anak dan ibu dan anak. Kan tadi mama sudah nge-vlog sama Ayu bagaimana harus tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan keterbukaan supaya terjalinlah komunikasi yang lebih saling memahami dan harmonis ya. Terutama mama ingin menanyakan, kalau mama sih udah pasti berat, tapi mama ingin menanyakan pada saat Ayu kecil itu kita berpisah hampir lebih dari 10 tahun, antara 11 dan 12 tahun ya. Itu perasaan yang Ayu rasakan tuh apa sih supaya anak-anak yang lain yang di generasi Ayu juga ngerti ya bahwa terjadi perpisahan antara ibu dan anak dan ibu tuh hampir 11 dan 12 tahun. Ini satu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Baik perjuangan dan pengorbanan yang dirasakan mama maupun perjuangan dan pengorbanan yang dirasakan Ayu. Karena di usia Ayu masih kalau nggak salah 5 tahun atau 5 tahun setengah, Ayu tuh pisah sama mama. Jadi mama mau tanya, sekarang nih kita punya komunikasi nih. Perasaan Ayu gimana sih rasanya? Kalau dari Ayu ya, waktu itu kan gimana ya, anak masih toddler kan ya, apa sih balita ya. Jadi pas dipisahin mama itu tuh sebenarnya nggak ngerti sih mah. Lebih ke arah emang nggak ngerti apa sih yang lagi terjadi tuh, nggak nangkep. Karena emang kapasitas emosional dan intelektualnya kan belum sepenuhnya ya kan. Ini kita ngomongin anak umur 4 tahun, 5 tahun, lagi baru belajar kan, belajar nggak nangis kalau bisa jatuh, belajar komunikasi juga. Jadi waktu itu ya emang bener-bener nggak ngerti sih. Nggak ngerti dipisahin sama mama tuh, Ayu nggak ngerti. Bahkan mungkin nggak ngerti kenapa dipisahin. Bahkan nggak ngerti kenapa dipisahin. Ada problem apa nih antara mama sama papanya Ayu, misalnya gitu ya. Kan ngertinya cuma kayak, oh mama papa berantem. Terus Ayu diambil kanan kiri gitu kan. Cuma yang kayak kenapa kayak gitu tuh nggak ngerti, karena emang cuma itu doang tahunya. Oke.
dalam sharing konten mama ini kita tidak bermaksud untuk saling mendiskreditkan satu dengan yang lain, tapi kita lebih senang kalau konten mama ini bisa sharing pengalaman, Ya. berbagi pengalaman, sehingga nanti netizen yang menonton, yang melihat konten mama bisa mengambil sisi positifnya Ya. dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Oke, dari sejak Ayu dilahirkan sama mama, itu usia mama kan 27 tahun ya. Ya. Terus Ayu dibesarkan, disusui sama mama. Ingat ya, setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya akan menghadapi suatu perjuangan dan pengorbanan lahir dan antara hidup dan mati. Apalagi sekarang Ayu sudah merasakan jadi ibu dan melahirkan seorang anak. Nah, terus kemudian ada masa lucu-lucu Ayu. Dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Kita masih sama-sama. Dipeluk mama, digendong mama, ditidur sama mama. Aduh, rasanya satu nyamuk aja nggak boleh ada yang gigit Ayu. Itu yang mama lakukan. Dan sejak Ayu keluar dari rumah sakit sama mama itu prinsip tidak ada menggunakan jasa suster. Bukan tidak percaya dengan suster atau pengemong, tapi mama pengen merasakan lebih puas kalau mama ngurus sendiri full tanpa suster. Sekarang alhamdulillah mama lihat bagaimana Ayu care sama anak Ayu urus semuanya dari sejak melahirkan sampai sekarang tanpa pengasuh dan tanpa suster. Ini salah satu edukasi juga buat generasi Ayu. Jangan semena-mena di Indonesia, karena Ayu di Paris mungkin sulit ya, tapi di Indonesia juga prinsip-prinsip seperti ini harus tetap terjalin dan terjaga. Jangan sampai ada istilah anak itu jadi anak pengasuh, jangan ada istilah anak itu jadi anak suster. Jadi ibu itu walaupun kurang pengalaman tetap harus urus anaknya sendiri. Apalagi pembelajaran itu sekarang sudah bisa lewat Google, ya kan? Tapi mungkin kalau boleh ya, itu balik lagi sih mah, kayak prioritas orang kan beda-beda ya kan. Dan kalau misalnya Ayu sih bersyukur karena Ayu sadar baru tahun ini dia walaupun Ayu ngurus dari kecil, Anjani itu kan nggak pernah sampai kepikiran gue harus ngurus sendiri sebenarnya nggak kayak gitu kan. Cuma setelah olah lebih dalam sama coach sama terapis Ayu, memang prioritas hidup Ayu tuh penting banget sih. Keluarga tuh penting banget, dan keluarga yang masuk tuh ya pertama pasti jelas anak Ayu ya kan. Nah kalau misalnya mungkin orang-orang lain mau pakai suster atau enggak itu kan hak mereka juga ya, tapi itu lagi sih pertanyaannya, prioritas yang kita tuh apa. Kalau misalnya Ayu memang sekarang ini sadar dan mau terus tetap prioritas Ayu tuh anak Ayu udah nomor 1 ya kan. Jadi kalau misalnya tadinya sebelum ada anak prioritas karirnya Ayu tuh nomor 1, kerjaan, cari duit, cari jabatan apa segala macam. Yang setelah Ayu lewatin kemarin-kemarin itu ternyata itu tuh tetap aja bikin Ayu kelihatan ada yang ada yang lubang gitu loh, ada yang hilang, nggak full terutama ya kan. full. Nah jadi sekarang Ayu sih dia bersyukur karena Ayu sadar, Ayu pengennya memang seperti itu. Prioritasnya Ayu tuh ya anak Ayu. Dan kalau misalnya ada komitmen dengan prioritas Ayu tuh anak Ayu, ya berarti hidupnya Ayu tuh mesti olah sebagaimana mungkin untuk tetap nyambung sama prioritas hidup Ayu. Kalau misalnya ibu-ibu lain mungkin ada yang memilih prioritasnya karir, menurut Ayu itu juga nggak salah kan ya. Kan orang juga masing-masing punya keinginan, kebutuhan. Jadi suster atau nggak suster tuh kembali ke orang masing-masing juga sih menurut Ayu. Dia prioritasnya tuh emang untuk anak nomor 1, atau mau mungkin karir dulu, atau mungkin hal yang lain lebih dahulu baru nanti anak atau apa. Itu sih menurut Ayu ya itu hak masing-masing ya. Sekarang Ayu sudah punya anak sendiri, usianya nih cucu mama nih, usia 3 tahun. Baru belakangan ini dalam waktu 1 tahun ya kurang lebih, baru terasa, baru flashback bagaimana masa kecil Ayu. Dan alhamdulillah ini juga kuasanya Allah, begitu Ayu melahirkan mulai terasa fungsi dan peranan seorang ibu. Betapa besar pengorbanan dan perjuangan seorang ibu. Ya ini namanya alam yang menjawab akhirnya kan. Ini dirasakan oleh Ayu. Dan mungkin sekarang masih tetap menjadi pertanyaan-pertanyaan adik. Apa sih permasalahannya antara mama dan papa? Tapi kan tidak semuanya juga bisa kita ungkap dalam
konten mama ini gitu. Karena pada prinsipnya mama selalu bersyukur dengan terpisahnya sama Ayu, membuat mama lebih dekat lagi sama Tuhan. Bahkan mama merasakan ketemu kasih sayangnya Allah. Karena mama merasa dikasih kuat, mama dikasih sabar. Bahkan tekad mama, kalau saya punya uang, kalau saya sehat, saya bisa kerja keras, saya bisa punya uang, suatu saat Allah mempertemukan saya dengan anak saya sudah harus bisa membahagiakan anak saya. Itu tekadnya mama. Ya. Jadi dulu sempat juga sih punya pikiran-pikiran yang negatif. Saya punya uang, saya bisa bayar orang untuk culik anak saya. Tapi bayangkan pada saat itu mama nggak ungkapin ke media. Cukup viral sih masalah mama sama Ali pada saat itu. Tapi ini menjadi rahasia mama yang sekarang mama ungkapkan. Kalau saat itu mama punya uang, mama culik Ayu, terus ayahnya juga ikut menculik lagi, ini kan pasti akan masuk angin nih, masuk orang ketiga yang akan menculik Ayu misalnya, mensandera Ayu, mama bisa tebus berapa, ayahnya Ayu bisa tebus berapa. Ini nggak dipikirin satu pihak yang lain. Mama yang berpikir, enggak, saya nggak mau anak saya lebih menderita lagi. Saya nggak mau menambah kekhawatiran saya dengan anak saya. Saya yakin dan saya percayakan, toh dia akan diurus sama ayahnya. Mudah-mudahan diurus dengan baik gitu. Jadi mama urungkan niat mama untuk menculik Ayu daripada nanti anak saya diculik orang ketiga dan saya berani tebus berapa, ayahnya berani tebus berapa. Nggak mau, saya nggak mau melakukan itu. Saya tahan penderitaan itu. Akhirnya Allah semakin membuat saya lebih sabar, lebih kuat dan saya bisa bekerja. Mama bisa bekerja, mama bisa bangun usaha. Seperti alhamdulillah mama berkesempatan. Seperti yang Ayu lihat, sekarang saya membangun resort dan ini hasilnya juga nggak akan kemana-mana. Apalagi sih kalau bukan untuk persiapan ke anak gitu. Ini salah satu upaya mama. Terima kasih mama, dikasih kekuatan, dikasih kemampuan dan dikasih kesehatan sehingga saya bisa membangun sebuah resort di Bali. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi inilah mungkin bekal yang bisa saya berikan untuk selanjutnya anak-anak bisa menjalankan. Itu sih juga kewajiban mama dan itu pesan mama juga ke Ayu. Tapi ini yang lebih dalam lagi, kan sekian tahun, dari 1 bulan sampai sekian tahun, kan Ayu ada dalam dekapannya mama ya. Nggak ingat. Ya, itu bisa nggak ingat juga gitu loh. Saking nggak tahu juga kenapa Ayu bisa nggak ingat gitu loh. Kok Ayu juga nggak cari mama? Kan bisa aja anak kecil dipisahkan kan teriak-teriak, mama mana kan gitu. Ini juga enggak. Kalau misalnya Ayu sih ya, sekarang Perasaan Ayu gimana? mama bilangnya kenapa kok bisa nggak inget gitu kan. Cuma itu lagi anak kecil ya, kayak sekarang mereka main-main di sini itu juga mungkin dia nggak akan inget mereka main apa ya kan. Cuma yang Ayu pelajarin kemarin-kemarin itu ya, walaupun kita nggak inget secara memorinya, badan kita tuh nggak lupa ya kan. Jadi itu yang Ayu pelajarin sekarang ini, harus dengerin badan ya kan. Jadi sekarang ini malah karena Ayu terapi, malah mulai tanya-tanya pas Ayu kecil tuh gimana, apa yang terus mama dan sebagainya. Karena memang tuh Ayu nggak inget sama sekali. Dan nggak inget sama sekali ini pun yang pas Ayu sekarang belajar ini, karena 1-4 nggak inget ya, itu lumrah ya, namanya juga anak masih baru lahir, nggak inget tuh emang kayak begitu. Cuma dari 4 atau 5 sampai berapa belas tahun Ayu nggak inget, itu kenapa? Nah itu kemungkinan besar itu cara Ayu untuk survive. Karena yang Ayu pelajarin ini kan Ayu banyak ya nggak baca buku, terus kayak nonton juga di Instagram dan sebagainya lah, informasi kan sekarang gimana-mana. Itu ya emang ada defense mechanism. Jadi kemungkinan besar Ayu itu nggak inget karena memang Ayu istilahnya udah deh, daripada gue mikirin mendingan gue survive dulu. Jadi Ayu rasa pas Ayu kecil ini Ayu ngerasa terancam dan tapi nggak tahu harus gimana, mau marah juga mungkin belum bisa, nggak tahu mesti gimana dan sebagainya. Jadi defense mechanism-nya itu ya sekarang Ayu banyak banget memori yang hilang, dan itu hilang karena Ayu berusaha untuk gue harus hidup dulu untuk Ayu survive. Mungkin seperti itu ya.
Nah sekarang ini pas saya mulai terapi saya itu tanya, kamu tanya nggak sama mama kamu dulu kamu kayak gimana? Kayak kamu pernah nggak lihat foto-foto kamu pas kecil? Itu pun Ayu tanya mama kan, mama bawa foto-foto Ayu karena itu belum nggak inget. Dan kenapa dia nanyain hal seperti ini? Karena memang dia pengen mengolah apa yang Ayu rasakan dan hidupkan pas waktu itu. Karena bener-bener karena istilahnya ya gimana ya dipisahin dari ibu kan secara mungkin nggak sadar kan pasti kan ada stres, ada impactnya kan. Nah karena impact stres Bisa ini berpikir ibu yang ninggalin anak, iya bisa berpikir ibu yang nggak suka sama anak, iya bisa yang berpikir juga ibu nggak ngurusin anak, atau juga bisa yang berpikir mungkin ya ibunya juga ada laki-laki lain. Itu bisa aja timbul fitnah yang terjadi banyak sekali yang dirasakan oleh kaum istri dan kaum perempuan yang juga termakan oleh fitnah-fitnah seperti Iya. itu. Tapi mama selalu yakin tidak ada seorang ibu yang mau dipisahkan dengan anaknya. Ya. Secara hukum ini menjadi perebutan antara anak dan ibu dan bapaknya Ayu. Tetapi karena secara physically Ayu di bawah kekuasaan ayahnya, mama hanya berjuang secara legalitas. Mama berjuang secara hukum. Nah, ini yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi ini biarlah menjadi rahasia. itu pun Ayu nggak tahu Mama, kan. ya kan? Karena urusannya, kalau saya tidak memperjuangkan hak-hak saya sebagai ibu dan hak-hak anak saya pun akan salah di mata Tuhan. Tapi saya memperjuangkan dengan cara saya yang lain, yaitu memperjuangkan secara legalitas hak Ayu dan hak mama. Ya, ini yang terjadi waktu masa kecilnya Ayu. Nah sekarang setelah Ayu besar, ya Ayu lihat sepak terjang mama, bahkan mama berkesempatan untuk juga nengok Ayu di wisuda, karena akhirnya Ayu memutuskan untuk tidak ke sini dan ke sana. Ayu sekolah di luar negeri, ya kan? Ayu sekolah di luar negeri itu pun masih sangat terbatas komunikasinya Ayu dengan mama. Jadi saya punya kesempatan, mama sebelum Ayu berangkat ke luar negeri, mama ada kesempatan untuk ketemu Ayu. Setelah itu pisah lagi karena Ayu harus studi di luar negeri. Itu pun juga istilahnya mungkin waktu itu Ayu minta sekolah 2 karena memang udah rumit dan ruwet banget sih. Nggak mau pusing. Karena Ayu juga harus survive untuk diri Ayu sendiri. Iya. Ayu harus mencari kekuatan untuk diri Ayu sendiri, Iya. kan gitu kan? Iya. Oke, tapi mama berkesempatan mama hadir di wisuda Iya, Ayu. karena gitu kan? gini ya, kalau si Ayu kan dulu mikirnya ini Ayu diambil sama papa Ayu. Terus mama waktu itu kan dipisahin. Dengan kata lain mama nggak ada waktu itu ya kan. Dan dengan kasarnya tuh ya istilahnya, kalau saya ngomongnya kasar tuh ya istilahnya, kalau suatu hari papa Ayu nggak ada waktu itu, Ayu punya siapa? Mama nggak ada waktu itu, ya kan? Dan sekarang pun kalau dipikir-pikir ya, mama nggak ada, papa nggak ada, otomatis kan Ayu harus berdiri dengan diri sendiri. Betul. Dan karena Ayu waktu dipisahkan itu juga, istilahnya gimana ya? Kayaknya Ayu nggak tahu apa-apa, tahu Ayu di tengah-tengah semua konflik itu. Dan yang bisa Ayu percaya siapa? Nggak ada, ya kan? Yang ngurus Ayu jatuh-jatuhnya kan suster sama supir. Mau Ayu menangis apa segala macam, mereka pun nggak bisa apa-apa, ya kan? Jadi emang mungkin itu dia defense mekanismenya Ayu. Ya Ayu berusaha untuk paling nggak sukses secara karir pertamanya, karena Ayu merasa gue nggak punya siapa-siapa. Kalau sampai kenapa-napa gue sama siapa? Itu Ayu mikirnya seperti itu. Dan kalau misalnya apa ya, kayak dulu dipisahin apa sih, orang namanya juga nggak ngerti kan. Nah itu yang kemarin Ayu udah sempat Ayu bikin di kontennya Ayu, ya kan. Kenapa sih, gimana ya, anak kecil walaupun anak umur 2 tahun, 4 tahun, masih kecil lah istilahnya, mereka tuh manusia, mereka tuh ngerti, mereka kalau diajak ngomong tuh ngerti, sebisanya mereka, tapi mereka ngerti. Nah kesalahan orang-orang tua atau orang-orang yang divorce menurut Ayu, itu nggak pernah nanya ke anaknya, kayak kamu tuh gimana, kamu tuh butuhnya apa, perasaan kamu gimana, apa sih yang bisa kita bantu. Tugas orang tua apalagi sedang ngebantu anaknya sebenarnya. Tapi kan di saat dipisahkan itu kan nggak ada pembicaraan ini. Kembali lagi ke keterbukaan dan komunikasi kan. Iya. Oke. Ini lagi curhat nih. Apa yang dia rasakan di masa kecilnya. Oke. Mama nggak mau terlalu jauh juga ke masalah itu, ya kan. Tapi buat mama yang lebih penting melihat Ayu yang sekarang dan melihat Ayu yang ke depan, ya kan.
Oke, berarti Mama punya kesimpulan bahwa baik Ayu maupun Mama sebenarnya kehilangan masa kecil. Oh jelas. Masa kecil Ayu yang tidak juga Mama rasakan sepenuhnya. Mama kehilangan masa Mama menjadi ibu. Iya, nggak bisa diulangi lagi. Ayu jadi bayi lagi, Mama rawat Ayu, Mama besarin Ayu. Oh, mungkin. Ini yang kehilangan. Jadi berarti kalau terjadi perceraian atau terjadi divorce di dalam sebuah keluarga, ini dampak kepada anak-anak ini juga harus dipertimbangkan, harus dipikirkan. Sekali lagi, jangan terlalu egois ya. Lebih baik kita mengalahkan egois kita berkorban untuk juga kepentingan anak ini. Sejauh masih bisa dimusyawarahin gitu kan. Karena dua manusia digabung ini untuk menjadi satu sifat, satu karakter juga itu nggak mungkin. Bagaimana bisa menerima kekurangan yang ada, menerima kelebihan yang ada masing-masing. Oke, Mama bersyukur akhirnya terasa juga peranan Ayu sebagai perempuan dan peranan Ayu sebagai ibu dengan kehadirannya Anjani gitu kan. Nah sekarang Ayu memprioritaskan untuk Anjani karena butuh sekolah, butuh perhatian yang lebih khusus ya kan. Ayu sekarang bagaimana nih menurut Ayu setelah melihat pekerjaan yang nyata yang Mama garap sendiri, puntang-panting Mama sendiri, ada film, ada hospitality, ada restoran, dengan keringat Mama sendiri, Mama bangun ini semuanya. Menurut penilaian Ayu itu seperti apa? Jadi ya yang Ayu pertanyakan buat kontennya Ayu kan, definisi suksesnya Mama itu apa ya kan? Itu Ayu senang banget sih jawabannya Mama karena emang itu yang Ayu lihat juga. Mama itu bilang tadi sukses itu istilahnya bisa Mama nikmatin kalau misalnya hasilnya bisa Mama tunjukkan ke orang banyak dan manfaatnya juga ada untuk orang banyak. Nah itu mungkin yang sekarang Ayu juga baru ngerti. Karena kalau dulu ya, Ayu tuh kerja istilahnya goalnya tuh pasti mau yang pasti lebih hebat, gaji lebih banyak. Karena memang mungkin zaman dulu sistem edukasi atau didikan ya orang tua zaman dulu, Bapak Ayu ya Ayu tuh ya itu yang paling penting. Kerja, biar makin duitnya banyak, sukses gitu kan. Terus ya mungkin mengandalkan image, punya ini apa segala macam. Nah jadi sekarang ini kemarin itu kan Ayu berapa bulan misalnya kan Ayu introspeksi diri kan apa sih yang penting dalam hidup Ayu. Ternyata karir oke lah penting, cuma karir dalam apa ya, maksudnya karir penting tapi apa sih yang sepenting apa gitu loh. Apa hanya jabatan kah yang bikin Ayu merasa fulfill, atau karir yang menurut Ayu yang Ayu inginkan tuh kayaknya yang Ayu bisa punya waktu untuk keluarga, dan yang kerjaan yang Ayu bikin itu mungkin bisa membawa hikmah juga. Ya kan, kenapa Ayu sekarang mulai sharing pengalaman hidup Ayu ke orang-orang, pengalaman Ayu burnout, pengalaman Ayu sekarang menempuh midlife crisis. Nah itu yang Ayu pengen coba sampaikan ya kan. Nah jadi sekarang kalau misalnya Mama tanya, menurut kamu gimana sih ini Mama udah punya usaha ini apa segala macam. Ayu sih ngerasa Ayu bersyukur banget punya orang tua, punya Mama yang nggak cuma mikirin buat Mama sendiri ya kan, dan nggak cuma mikirin buat Ayu doang. Karena kenyataannya Mama nggak mikirin cuma buat Mama dan buat Ayu, Mama mikirin buat keluarga Mama. Keluarga Mama tuh banyak banget ya kan, dan nggak cuma itu juga, sampai orang yang biasanya nggak kita kenal, karyawan aja juga Mama pikirin, Mama bantu, emang nggak ya sih bisanya lah. Nah yang itu yang menurut Ayu sayang, Ayu tuh nggak diajarkan itu pas Ayu masih kecil atau pas masih SMA aja deh. Kan zaman dulu sekolah tuh ya mikirnya ya udah karir gak apa gak, tapi nggak ada pembelajaran yang kayak kita give back tuh kayaknya minim lah istilahnya. Dan sekarang kalau misalnya Ayu keinginannya juga lebih pengen peduli sama lingkungan, karena toh kalau misalnya kita nggak buang sampah sembarangan gampangnya, ini kan dunia juga buat anak Ayu dan buat generasi yang lain kan. Berarti dengan segala aktivitas, kesibukan dan usaha Mama, Ayu terbersit juga dong untuk berkontribusi nih usaha Mama, sehingga Ayu boleh dikatakan sekarang ada kesempatan 1 tahun sekali ngambil liburan di sini bersama cucu Mama, kasih waktu juga buat Mama. Tetapi di samping itu Mama lihat Ayu mulai kasak-kusuk cari sekolahan. Iya kan ya buat gitu. Anjani, buat cucu. Berarti terbersit
emang Ayu mau tinggal di sini? Iya kan, kamu mah tahu gimana Kan sih? ini lagi konten Orang biar masyarakat juga tahu. Akhirnya terbersit oleh anak mama yang tadinya jarak menjauhkan kita, mulai terpikir kasakusuk dia cari sekolahan buat cucu aku. Dan Ya, itu mudah-mudahan emang- ada yang cocok. Ya emang pengalaman hidup juga kan, kayak tadi Iya. yang kita udah bilangin kan udah kehilangan berapa belas tahun, dan sekarang mudah kita gunain waktu yang masih ada untuk yang bikin yang sebaiknya, ya nggak sih? Jadi Ayu positif, secara tidak langsung Ayu positif, menghargai, mengapresiasi usaha yang mama garap. Oh jelas dong, ya. ya dong. Terus Dan terpikir, bangga sekali mama bisa alhamdulillah bangga nih. banget nggak punya ijazah buat bikin hotel, atau punya hotel misalnya, ya kan? Terus yang bikin Bisa. film kemarin dalam keadaan mama juga ya semua orang tahu lah lagi rusuh banget kan, Tapi bisa bikin film, bisa film kan bantu juga lah. sukses. Ya itu bangga banget sih, nggak semua perempuan ya, Nah, apalagi itu perempuan. bagaimana pengendalian diri kita, pengendalian emosi kita, pikiran kita, hati kita untuk ada skala prioritas. Kalau enggak ini babak belur nih, semuanya berantakan semua. Terus kita hanyut dalam masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Kita hanyut dalam kerusuhan-kerusuhan problematik yang kita hadapi. Itu saya main film, mama nggak akan bisa fokus. Ini menggarap pekerjaan dengan sepak terjang mama, ini nggak akan fokus. Sekarang satu persatu selesai semuanya, dan akhirnya Ayu mengambil satu kesadaran untuk lebih banyak memberikan waktu mama, dan sekaligus juga untuk membantu segala usaha mama. Dan mama senang juga udah mulai ikut-ikut rapat di manajemen perusahaan mama. Jadi mama optimis banget bahwa sekarang saya merasa menjalankan pekerjaan ini tidak lagi sendiri. Mama ada Ayu yang bantuin, ada mantu yang bantuin, ada cucu, nanti saya akan ikut antar dia sekolah, jemput dia sekolah, karena deket gitu kan. Kalau di Paris kan mama masih nggak familiar sama lingkungan dan lokasinya kan. Kalau di sini kan akan lebih familiar dan akan lebih dekat waktu mama sama cucu. Makasih sayang, karena itu yang diharapkan mama. Oke, nggak mau sedih-sedih nih. Siapa yang nangis dulu? Iya, enggak sedih lah ya. Kalau ada satu understanding Ayu memberikan waktu Anjani sama mama. Karena mama kehilangan waktu Ayu waktu kecil, sekarang mama dapat hadiah Anjani. Jadi kasihlah waktu. Saya sering bilang mama mau bobo sama Anjani, karena mama kan kehilangan sama Ayu, ya kan. Jadi sekarang mama dikasih waktu bisa bobo sama Anjani, sama cucu mama. Itu rasanya mama juga lagi merasakan kalau mama dulu bobo sama Ayu, kan. Aduh, jadi sedih nih. Jadi ini sekarang buah hadiah yang kita kehilangan waktu, tapi kita bisa bobo kayak tadi malam mama sama Ayu sama Jaja sama Anjani. Ini menimbulkan rasa percaya kita lagi bahwa komunikasi kita lebih baik, kepercayaannya Ayu berikan ke mama lebih trust lagi. Mama ada Anjani bobo di sebelah mama, itu mama merasakan mama bobo sama Ayu waktu kecil gitu loh ya. Dan alhamdulillah ini terjadi selama di Bali. Saya tadinya mantu saya ada, tapi duluan kembali pulang ke Paris, jadi ada kesempatan saya curi waktu bobonya sama Tapi Ayu dan ada Anjani. yang pun juga dia ngerti banget sih, Ma. Iya. Emang tujuan kita Oh ya, mantu saya alhamdulillah baik banget. Kadang-kadang mau tidur digendong dulu, suruh cium dulu akunya, baru boleh masuk kamar untuk bobo. Inilah edukasi-edukasi yang harus kita berikan juga untuk generasi ke depan, bahwa ini penting. Mulai dibangun rasa peduli, kasih sayang dari anak sedini mungkin kepada orang tuanya, kepada lingkungannya, juga kepada eyang-eyangnya gitu. Dan ini mau bersyukur punya mantu Ore, Ayu masih memberikan waktu ini, bahkan bukan cuma ke saya, ke saudara-saudara mama, bisa kumpul sama Jaja, semuanya sayang sama cucu saya, karena mereka ikut merasakan kehilangan waktu saya sama Ayu. Jadi tumpah sekarang semua ke Jaja. Mereka kan ngikutin dinamika kehidupan mama, mereka mengikuti
kesesaran mama, kesusahan mama dipisahkan sama Ayu, semua keluarga mama, adik mama, kakak-kakak mama itu merasakan. Jadi begitu kehadiran Anjani sebagai cucu mama, tumplek semua juga pengen rebutan sama Anjani. Tapi Aurelia pun walaupun kita baru kenal misalnya ya baru kemarin inilah kalau dibandingin sama keluarga kan ya, tapi dia kan juga ngerti banget, maksudnya dia juga pas nonton film Mama aja terus ngeliat Ayu pelukan sama Mama, dia juga matanya berkaca-kaca. Iya ya, bantu saya ikut nonton film Seair Mata di Ujung Sajadah. Dia gini-giniin kepalanya Ayu karena dia juga tahu sedikit banyak ceritanya bagaimana Ayu dipisahkan sama Mama, jadi bisa merasakan. Pas lagi film Air Mata di Ujung Sajadah mirip-mirip juga. Makanya kenapa setiap preview film Air Mata di Ujung Sajadah saya terus ikut mewek karena ingat bagaimana rasanya pisah dengan Ayu, dengan anak gitu kan. Dan film itu memang relate banget untuk saya juga untuk masyarakat banyak. Tapi kita kembali lagi belajar sabar dan ikhlas. Inilah buah kesabaran, ikhlas, dan Ayu akhirnya survive sama hidupnya. Dan waktu yang menentukan kita, memberikan kesempatan lagi untuk kita bisa membangun satu keharmonisan, kebahagiaan sama Anjani, sama mantu, sama Ayu, sama keluarga mama. Tapi harus mau dari dua belah pihak sih. Iya, harus ada kedua belah pihak. Ada asli, ada reaksi supaya komunikasinya harmonis. Pasti ada kekurangan mama, pasti ada kekurangan Ayu. Kita sama-sama nggak tahu kekurangan itu kalau tidak terjadi dialog, tidak saling mengoreksi. Ini hubungan anak dan ibu, ibu dan anak. Tadi Ayu nanya apa sih definisi sukses untuk mama, ya kan? Mama boleh tanya juga dong. Menurut Ayu tuh sukses itu yang seperti apa gitu? Kalau menurut Ayu itu kembali lagi ke tiap orang ya. Makanya kan kita harus tahu prioritas hidup kita tuh apa, tujuan hidup kita apa. Maka tadi nanya mama kan tujuan hidup mama apa ya kan. Nah kalau misalnya Ayu itu tujuan hidup Ayu sekarang kayaknya udah lebih jelas ya. Ayu pengen bisa spend time sama keluarga, buat anak Ayu. Nah kemarin kan Ayu cari kan prinsip-prinsip hidup Ayu itu apa gitu kan. Yang Ayu istilahnya butuh komunikasi lebih terbuka, itu termasuk dalam prinsip hidup Ayu. Dan itu bukan sekedar ngecap aja, tapi emang ada exercise-nya emang Ayu lakukan untuk bisa tahu prinsip-prinsip hidup Ayu itu apa. Nah definisi sukses Ayu itu menurut Ayu itu tuh kalau misalnya Ayu inline sejalan dengan prinsip hidup Ayu dan tujuan hidup Ayu. Kalau saya itu, jadi tujuannya hidup Ayu pengen misalnya punya hubungan yang baik dalam keluarga Ayu, terutama sama suami Ayu dan anak Ayu. Ayu pengen punya usaha yang sesuai dengan prinsip hidup Ayu. Jadi usahanya mau kecil mau gede tuh urusan nanti. Siapa enggak usahanya Ayu ini Ayu pengennya itu sesuai dengan nilai Ayu. Jadi gimana ya? Jadi bukan sekedar cari duit atau cari jabatan, tapi pengen usaha ini misalnya lebih balance waktunya yang bisa Ayu kerjakan untuk kerjaan itu misalnya nggak memakan waktu yang Ayu bisa pakai untuk keluarga Ayu. Jadi untuk buat gampangnya definisi sukses Ayu itu apa? Tujuan Ayu sini sukses itu kalau misalnya Ayu bisa meraih tujuan Ayu dan untuk meraihnya ini sesuai dengan nilai-nilai hidup Ayu. Jelas nggak? Berarti jelas. Berarti mama masih bisa ada hope nih, ada harapan. Di samping Ayu mulai bisa ikut membantu berkontribusi untuk usaha-usaha yang sudah ada dan sudah jadi. Ada harapan dan tidak menutup kemungkinan juga one day juga Ayu kan bisa punya usaha sendiri kan gitu kan. Oh tujuannya memang seperti itu. Nah tujuannya seperti itu. Karena emang mungkin nggak terlalu jelas ya dibahas kan. Emang Ayu kan istilahnya mau ngebantuin mama karena istilahnya udah cukup lah berapa puluh tahun Ayu tinggal di luar. Memang niatnya waktu itu mau untuk belajar, kerja dulu sama orang, raih semua. Nah tapi sekarang ini ya untuk bantu mama dan Ayu juga harus perjuangkan apa yang Ayu inginkan dan sesuai dengan nilai-nilai Ayu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat generasinya Ayu atau juga untuk para ibu-ibu? Ada nggak? Kayaknya tuh kita dari lahir sampai dewasa kadang terlalu banyak pengaruh dari luar. Ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Kayak tadi makanya tanya, mama kok bisa sih jadi istilahnya public figure tapi saya malah nggak takut gitu kan? Udah terjawab.
Nah itu istilahnya mungkin untuk generasi Ayu yang sekarang ya, kayaknya kita harus tahu sih diri kita tuh siapa. Karena tanpa kita tahu diri kita itu, kita nggak akan dapet arah. Jadi mungkin harus belajar sih untuk bisa introspeksi diri, Betul. untuk tahu prinsip hidup kita tuh apa, tujuan hidup kita tuh apa. Hidup kita cuma sekali, jangan disia-siain, ya kan? Dan kalau misalnya udah jelas prinsip hidup kita apa dan tujuan hidup kita apa, jangan yang negatif ya. Negatif sih aku rasa sih nggak akan dibantu sama alam semesta. Cuma kalau misalnya emang prinsip hidup sama tujuan hidup tuh udah positif, itu kita harus yakin dan percaya itu bakal dibantu sama semua energi yang ada di dunia kita ini. Dan Ayu rasa sih kayaknya banyak mungkin yang takut ya, aduh takut gue nanti kalau misalnya ini dijudge sama orang ini, atau Oke. takut kalau misalnya gue usaha ini nanti nggak dapet duit. Itu semua tuh kayak ada jalannya. Menurut Ayu sih bukan cuma percaya terus kita nggak usaha. Kalau misalnya mau bikin usaha baru ya coba deh kita budgetin mesti seperti apa. Cuma intinya tahu diri kita tuh siapa, tahu prinsip hidup kita apa, tujuan kita kemana, dan kita harus percaya itu akan berhasil. Dan jangan takut semata-mata karena takut dijudge sama orang. Oke. Jadi kita perlu sampaikan untuk diri kita, untuk diri Ayu, untuk keluarga, untuk saudara-saudara kita, dan untuk masyarakat luas. Apa yang kita lakukan itu akan menentukan diri kita sendiri dan masa depan kita sendiri. Kalau kita melakukan karma baik, kita pun akan dapat yang baik. Kalau kita melakukan karma buruk, itu pun kita akan mendapatkan yang ya. buruk. Setuju ya, Yu ya? Setuju banget. Setuju. Mama closing konten Mama ini. Oke. Terima kasih sayang Sama-sama, sudah Mama. memberikan waktu ini. Oke. Jadi kesimpulannya untuk seluruh netizen saya dan netizennya Ayu, followersnya Ayu, apa yang kita berikan, apa yang kita sharing ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas komunikasi itu tercipta, terjalin karena ada keterbukaan. Kalau kita ada keterbukaan, jauhkan gengsi kita, jauhkan egoisme kita, iya kan? Sehingga dengan keterbukaan ini terjalin komunikasi yang harmonis. Dan satu lagi yang saya pesan, kalau salah satu keluarga divorce, jangan beralasan, jangan membenarkan untuk anak-anak itu broken home, sehingga dia tidak berhasil ini, tidak menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang frustasi, depresi. Memang ada, tetapi di dalam konten ini saya tidak mengiyakan dan saya tidak terlalu menyetujui kalau anak yang broken home, anak-anak yang broken home, keluarganya yang divorce, anak menjadi gagal, anak menjadi depresi, pergi ke jalan yang memang tidak baik, depresi, frustasi, kena obat, narkoba, bahkan juga ada bunuh diri. Itu saya nggak mau, ya kan? Mudah-mudahan konten ini mencerminkan bahwa sebegitu belasan tahun tidak ketemu dengan anak dan ibu, tetapi kembali hubungan itu bisa terjalin dengan baik. Terima kasih. Kalau ada masukan, mohon dikasih input-inputnya atau kritik-kritiknya. Terima kasih sayang. Boleh cium nggak Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.